Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya tentang bersedekah. Waktu itu pengalaman sekitar beberapa tahun yang lalu lah. Dulu waktu itu saya masih kerja, jadi sales promotion girl atau dengan kata lain SPG. Dan saat itu posisinya suami saya juga sedang tidak bekerja. Jadi waktu itu hanya saya yang bekerja. Dan saya waktu itu bingung dengan penghasilan saya sendiri, sedangkan saya masih punya tanggungan untuk angsuran kendaraan, angsuran rumah. Posisi itu kan waktu sebelumnya kan suami saya masih bekerja, masih aman lah. Dan waktu posisi suami saya saat itu diberhentikan pekerjaannya, otomatis kan saya menghandle. Jadi saya tuh istilahnya waktu itu besar pasak daripada tiang berbulan-bulan. Saat itu kita tiap akhir bulan saat angsuran kita pusing karena dari gaji saya itu hanya cukup untuk membayar kehidupan sehari-hari kita. Dan waktu itu suami pun juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pekerjaan, tapi memang waktu itu memang belum dikasih jalannya saja. Dan saat itu saya melihat posisi teman saya itu yang tadinya sama-sama SPG itu, dia tuh kehidupannya sukses. Otomatis kan kita sebagai teman kan otomatis bilang, wah sekarang kamu enak ya, hidupmu udah sukses, udah kecukupan gitu. Terus teman saya itu bilang, kamu mau tahu rahasianya supaya bisa kayak aku, bilangnya gitu. Wah, saya yang posisi itu posisinya masih serba istilahnya tiap bulan masih kurang, dan posisi suami saya nggak bekerja, otomatis kan langsung penasaran. Wah, mau apa caranya, pikir saya, maksudnya dia kerja apa saya juga mau ikut. Dan teman saya itu waktu itu bilang, saya bisa kayak gini itu karena sedekah. Hah? Saya langsung kaget gitu. Dan saya saat itu belum tertanam di pikiran saya sedekah gitu. Ya paling dulu ya ngasih sih, tapi kan sedikit-sedikit ya, nggak harus tertanam. Ternyata nggak harus sedekah gitu, enggak. Cuma dulu waktu mau ngeluarin uang buat sedekah itu pun kan kita pasti, wong kita aja masih kurang, masa ngasih, kan seperti itu. Saya dulu seperti itu. Dan teman saya itu bilang, sedekah itu nggak harus banyak, sesuai kemampuan kita, sesuai dengan ikhlas kita. Tapi yang satu yang penting itu sedekah, yang penting konsisten. Ingat, konsisten. Banyak dan sedikit sedekah itu istilahnya sesuai dengan kemampuan kita. Allah mengukur pahala sedekah kita bukan dari nominalnya, tapi dari segi kemampuan kita. Jadi kalau istilahnya si A memiliki penghasilan 10 juta, si B memiliki penghasilan istilahnya 2 juta, tapi si A membeli sedekah tiap bulan 1 juta dan si B mengasih sedekah tiap bulan istilahnya 300.000. Itu kan bisa jadi pahala kita sama. Yang tahu pahala itu kan urusan Allah. Nah, kembali ke teman saya tadi ya. Terus teman saya tadi bilang, kamu sedekah berapapun yang penting kamu konsisten. Jadi jadi ya bukan berarti jangan ya. Jadi lebih baik kita sedekah sesuai kemampuan kita, tapi kita bisa konsisten gitu, terus menerus. Lebih baik itu daripada kamu sedekah banyak nih sekali udah nanti bertahun-tahun atau beberapa bulan kita nggak sedekah sama sekali. Itu lebih baik yang konsisten secara terus menerus. Nah, dari situ aku langsung tertanam dalam pikiran aku. Waktu itu karena ya kehidupanku istilahnya ya masih kurang ya, maksudnya kok suamiku belum dikasih kerjaan, kok aku kerja kayak gini, kok
cukup untuk tiap bulan, itu pun masih kurang gitu. Bukannya nggak bersyukur, tapi kan kita harus sebagai manusia ikhtiar jalannya gimana. Terus waktu itu aku niatin, pokoknya sekarang bisa nggak bisa aku harus patenkan, tiap aku gajian aku harus ngasih seberapapun, yang penting konsisten. Jadi mulai saat itu aku tiap gajian aku kasih sedikit, gajiku waktu itu juga sedikit, aku ngasihnya nggak banyak, cuma ya aku baru memulai mengikuti seperti teman aku. Jadi aku ngasih, tapi tiap gajian aku konsistenkan pasti. Jadi aku ngasih tiap gajian, alhamdulillah di luar dugaan saya, di luar bayangan saya, Allah sedikit demi sedikit membuka jalan rezeki saya, jalan rezeki suami saya. Suami saya selang beberapa bulan dia udah dapat pekerjaan, dan alhamdulillah tadinya saya kan sebagai SPG ya, Sales Promotion Girl di suatu toko buku, dan saya hanya berangan-angan saat saya bekerja, saya hanya berangan seperti ini, enak ya kalau punya usaha sendiri, jadi kita bisa mengatur waktu sendiri, jadi kita bisa kalau mau libur tinggal libur. Kalau seandainya pas dulu waktu saya kerja, posisi pernah waktu kejadian anak saya sakit kan, karena istilahnya ya sakit meriang panas biasa. Cuma kan kalau sebagai orang tua kan pengennya di rumah, cuma kalau kita kan kalau kerja kan kita harus profesional kan, karena kan kita juga gantian dengan teman saya shiftnya, jadi kan mau nggak mau anaknya harus tinggal kerja aja. Jadi yang dalam keinginan saya tuh dulu tuh waktu saya kerja tuh saya mikirnya gini, enak ya kalau kita punya usaha, tapi itu cuma angan-angan aja. Nah, dengan saya bersedekah itu ya Allah sedikit-sedikit membuka jalan rezeki saya, dan saya waktu itu juga berani keluar untuk memulai usaha kecil-kecilan, dan alhamdulillah berkat karena sedekah itu Allah membuka jalan rezeki saya. Ya mulai awal usaha itu ya hasilnya memang belum seberapa, tapi dengan sedekah itu Allah memberi jalan saya, sehingga saya sampai sekarang alhamdulillah masih menjalankan usaha saya itu, walaupun usahanya kecil-kecilan. Coba alhamdulillah, yang tadinya cuma angan-angan saja, tapi sekarang alhamdulillah udah bisa tercapai. Nah, itulah keajaiban sedekah buat saya pribadi, dan itu nyata, itu real. Dan saya berpikirnya juga manusia yang meminta, ya Allah semoga dengan sedekah ini pintu rezeki saya dibukakan. Alhamdulillah Allah membukakan. Seperti yang teman saya tadi bilang, sedikit asal konsisten. Karena pengalaman teman saya juga gitu, dia dulu suaminya juga bekerja, enggak bekerja, dan angsurannya itu pun banyak sampai dia memiliki hutang di mana-mana. Lalu suaminya bekerja selama 3 bulan, itu masa percobaan, katanya tidak digaji, dan dia pusing juga. Akhirnya dia curhat dengan orang juga memberi nasihat untuk bersedekah itu, dan alhamdulillah setelah dia bersedekah itu secara konsisten, rezeki suaminya juga sangat amat mengalir. Dan seperti yang saya rasakan ini, saya bercerita seperti ini bukan maksud pamer atau ria, karena ingin berbagi pengalaman aja, men-share pengalaman saja. Dan saya nggak bermaksud untuk pamer ya, karena saya juga nggak ada yang dipamerin. Cuma alhamdulillah kalau bagi saya yang penting cukup aja, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar angsuran, itu masih cukup alhamdulillah dengan keajaiban bersedekah itu. Nah, itulah pengalaman saya bersedekah, karena janji Allah itu pasti nyata. Yang penting sedikit demi sedikit asal konsisten. Karena kan manusia kan hanya berikhtiar, berusaha apapun caranya. Usaha dan berdoa itu pasti, dan usaha kita ya kita bekerja, ya kita mengamalkan sedekah itu sedikit yang penting konsisten. Dan ada pengalaman lagi di sini, kan saya jual buku ya, usaha jual buku, kios kecil gitu. Terkadang seharian saya berangkat itu jam 10, pulang jam setengah 5. Lah
terkadang sehari itu gak ada yang beli, itu pun juga pernah saya alami. Terus kadang sepi pembeli. Itu kalau saya sepi pembeli dan saya tidak punya uang, kalau waktunya saya bersedekah, itu kan saya patenkan dalam pikiran saya, pokoknya saya tiap bulan harus mengeluarkan sekian untuk bersedekah. Intinya alhamdulillah sampai sekarang, walaupun sedikit, walaupun masih sedikit. Dan saat sepi, saat tidak punya uang, itu pun saya mengeluarkan sedekah itu. Saat sepi, saat tidak punya uang, saya udah berikhtiar, saya berdoa. Caranya berikhtiar saya dengan bekerja. Terus kalau memang kondisi sepi, saya ikhtiar lagi dengan bersedekah. Saya niatkan untuk sedekah, saya pasrah, saya percaya sama Allah, pasti Allah memberi rezeki saya. Alhamdulillah, yang tadinya sepi, yang kemarin saya nggak ada pembeli, alhamdulillah di hari berikutnya pasti saya diganti. Itu pasti, itu real, saya rasakan dan itu nyata. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah. Itulah pengalaman sedekah saya, sedikit tapi konsisten, karena sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita dan keikhlasan kita. Sekian video dari saya, Ari. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.